teman-teman peneliti dan penulis. Kalian udah pasti tahu kan, kalau menulis artikel jurnal itu sudah menjadi bagian penting dari tugas dan tanggung jawab akademisi. Tapi untuk melakukan hal tersebut tidak selalu mudah buat konsisten. Apalagi di tengah padatnya jadwal mengajar, urusan administrasi, kegiatan riset, sampai tanggung jawab di rumah. Waktu buat menulis seringkali menjadi kepepet. Nah, di video ini kita bakal bahas gimana caranya tetap bisa konsisten menulis di tengah kesibukan. Yuk kita mulai. Kunci utama agar tetap bisa menulis bukan soal banyak atau sedikitnya waktu, melainkan soal niat dan cara mengelolanya. Sekarang gini deh, coba kalian jadwalkan waktu untuk menulis secara rutin, misalnya 20-30 menit per hari. Dan kalian juga harus mengurangi aktivitas yang kurang penting seperti melihat media sosial secara berlebihan atau hiburan sebelum target menulis kalian tercapai. Tapi ingat ya, konsisten menulis bukan berarti harus memaksakan diri terus menulis. Kita juga membutuhkan refreshing biar pikiran kita segar dan kreativitas terjaga. Dengan keseimbangan antara menulis dan istirahat, menulis jurnal di tengah kesibukan bisa menjadi kebiasaan yang baik dan terus berjalan. Selain manajemen waktu, kondisi tubuh dan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap produktivitas menulis. Tubuh yang sehat dan cukup istirahat membuat pikiran kita menjadi lebih jernih dan tidak mudah lelah. Selain itu, tempat menulis juga bisa berpengaruh banget loh. Kalau kita memiliki ruangan yang nyaman, rapi, dan minim dari gangguan, akan membantu kita lebih fokus. Atau kalian bisa menulis di tempat lain seperti perpustakaan atau di coffee shop. Di sisi lain, dukungan dari keluarga dan rekan kerja juga sangat penting loh. Ketika orang di sekitar kita memahami bahwa kita sedang membutuhkan waktu untuk menulis, proses menulis akan terasa lebih ringan dan tidak menimbulkan tekanan. Biar semangat menulis kalian nggak gampang turun, coba deh kalian pasang target yang masuk akal. Yang penting realistis dan bisa dikejar. Soalnya setiap target kecil yang berhasil diselesaikan biasanya bisa membuat kita semakin percaya diri dan semangat untuk lanjut menulis. Ataupun kalian bisa nulis bareng teman atau memiliki kompetitor yang sehat. Seringkali bisa membuat kita menjadi lebih semangat. Selain itu, menyusun kerangka tulisan sejak awal akan sangat membantu. Karena kita sudah tahu arah tulisan dan tidak bingung harus mulai dari mana. Kebiasaan membaca juga tidak boleh ditinggalkan. Selain menambah wawasan, membaca juga sering menjadi sumber ide dan referensi untuk menulis. Di tengah kesibukan yang padat, kita juga perlu pintar-pintar memanfaatkan waktu singkat yang ada. Misalkan, ada jeda beberapa menit di sela aktivitas bisa kita gunakan untuk menulis satu paragraf, memperbaiki kalimat, atau menambahkan catatan kecil. Dan apalagi ketika suasana hati sedang baik dan topik tulisan sudah kita pahami, menulis akan terasa lebih cepat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa follow, like, dan subscribe ya. See you!